Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam Renungan Sebutir Debu. Pada kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian, untuk kita sama-sama memikirkan apa sebabnya manusia selalu menjadi angkuh atau sombong. Padahal manusia sendiri yang kita bilang angkuh, mungkin dia tidak tahu dan tidak berasa. Ini berasal semua dari dosa asal Adam dan Hawa. Waktu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa dan dia belum makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia itu masih diselubungi oleh tubuh rohani sehingga tubuhnya bersinar. Tapi waktu dia makan buah pengetahuan baik dan jahat, tubuh rohaninya mati dan meninggalkan dia. Sehingga sejak saat itu apa yang dianggapnya benar dan salah hanya diukur dari saat itu, situasi itu, yaitu diukur dari pendapatnya dia sendiri, pemikiran dia sendiri, hati dia sendiri. Nah, itu sebabnya waktu itu Adam dan Hawa terputus dan dia tidak lagi bisa melihat ke depan. Dia tidak tahu lagi apa yang akan terjadi. Karena dia hanya ada di dalam tubuh jasmani dan tidak ada dalam tubuh rohani. Nah, tubuh rohaninya sudah pergi meninggalkan Adam dan Hawa. Sehingga waktu Tuhan Yesus datang, dia jadi malu karena dia tahu dia telanjang. Dia tutupin kemaluannya, auratnya dengan daun-daunan. Nah, Bapak Ibu, sejak saat itu manusia selalu memikirkan bagaimana cara berbuat baik, sehingga apa yang selalu dipikirkan berbuat baik, tapi dia tidak punya kemampuan untuk mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang baik untuk dilakukan. Makanya dia selalu jadi mengukur perbuatan orang, perbuatan temannya, atau orang lain, atau kelompok lain dengan ukuran dirinya sendiri. Nah, hal ini dinamakan egosentris, yaitu sifat egoisme yang ada, sifat yang mementingkan diri sendiri yang ada dalam diri manusia, itu yang menyebabkan dia menjadi sombong. Dia menjadi angkuh. Nah, kalau orang angkuh, orang sombong, dia itu akarnya adalah dosa. Karena dia berdosa, dia jadi sombong. Waktu dia sombong, dia tidak mau mendengar pendapat orang. Dia tidak mau mendengar firman Tuhan. Dia tidak bisa menerima apa yang baik. Jadi dia selalu menganggap dirinya yang baik. Ada ajaran agama-agama di dunia kayak Konghucu atau Buddhis. Dia bilang mengukur sesuatu itu dari hati. Kalau hatinya baik, pasti baik. Nah, masalahnya tidak ada satu orang pun yang hatinya baik saat ini. Tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa di hadapan Tuhan. Karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Sehingga tidak mungkin manusia itu dia bisa berbuat baik dan benar di hadapan Tuhan. Pasti salah. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Mengingat kepada Adam dan Hawa yang dulu, dia selalu sudah dimasuki oleh racun pengetahuan. Pengetahuan yaitu pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sehingga apa yang dia pikirkan, dia niatnya mau baik, tapi dia tidak mampu untuk berbuat baik. Nah, ini yang menyebabkan jadi angkuh. Nah, kalau kita berubah, kita kenal Tuhan, kita berubah sifatnya, mengikuti dan mau menerima firman Tuhan, mengimaninya, mentaatinya, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, berarti
kita sudah berubah. Berubah dari angkuh menjadi rendah hati. Berubah dari sombong menjadi rendah hati. Berubah dari orang yang tadinya tidak mau dengar pendapat orang menjadi orang yang mau mendengar pendapat orang. Berubah dari orang yang tidak mau dengar firman dan tidak percaya pada firman menjadi orang yang percaya penuh kepada firman, taat kepada firman, dan melakukan firman. Kita tidak mungkin bisa melakukan firman kalau kita tidak taat. Kita tidak mungkin taat kalau kita tidak punya iman. Itu Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, mari kita coba untuk makin hari kita makin berubah. Merubah hidup dari hidup di dalam keangkuhan menjadi hidup rendah hati dan hidup bermanfaat untuk teman-teman, untuk sesama manusia yang lain. Artinya, kalau kita mencintai Tuhan, cintailah Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap kemampuan. Cintailah sesama manusia seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kalau kita mau dihormati, mari kita hormati teman kita, orang-orang lain. Kalau kita mau disanjung, mau dihormati dengan sanjungan, mari kita sanjung teman-teman kita. Kalau kita mau diberi, dihadiah, menerima hadiah, mari kita memberi dan memberikan hadiah kepada teman-teman kita. Kalau kita mau diberi makan atau diberi uang oleh majikan atau dapat ekstra kerja, dapat uang lebih, mari kita lakukan itu juga kepada karyawan kita. Itu yang harus kita lakukan, yaitu cintai Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap pikiran. Kasihi sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sampai di sini Bapak Ibu, nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan share kemanapun sebanyak mungkin, ke teman-teman, ke Facebook, ke WA, kemana saja, ke TikTok, kemana saja, supaya makin hari makin banyak orang yang kenal dan tahu akan Tuhan dan percaya kepada Tuhan dan bisa diselamatkan pada saat Tuhan datang. Sampai ketemu di episode berikutnya.